Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad Nurullah. Sirri wa sirri. Sirri fi sirri la Allahu asma wal sifati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu wassahiru. La hawla wa la quwata illa billah. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat panjang umur insya Allah, serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang orang-orang yang telah sampai kepada Allah. Orang yang telah sampai kepada Allah itu tidak mudah, berat. Memang kalau diucapkan sangatlah mudah karena lidah tidak bertulan. Subhanallah. Orang-orang yang telah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah orang-orang fana atau mati sebelum mati. Barang siapa mati di dalam hidupnya, insya Allah dia akan hidup di dalam kematiannya. Artinya apa? Kenapa dikatakan dia hidup dalam kematiannya? Karena dia telah sampai kepada yang maha hidup, yang tidak pernah mati. Sekali lagi, bagi saudara yang sedang mengkaji ilmu ini, kaji benar-benar, cari guru yang betul-betul paham jalan ini. Karena perjalanan untuk menuju Allah itu tidak gampang. Harus mati dulu. Harus fana dulu. Yang disebut mati sebelum mati. Kemudian ketika kita sudah fana, apa yang terjadi? Apa yang kita alami dan apa yang kita rasakan? Dan apa yang kita nikmati di dalam kematian itu? Karena sebenarnya orang mati itu tinggal menikmati apa yang dia nikmati. Inilah rahasianya orang mati.
Kalau kita bicara masalah mati tidak cukup hanya sekedar kata-kata. Tidak cukup hanya sekedar kita mengatakan, aku ini tidak ada, yang ada hanya Allah. Kita ini tidak punya daya upaya kecuali Allah. Tidak cukup hanya sekedar mengucapkan martabat 7 atau sifat 7, yaitu kodrat iradat, ilmu hayat sama basar kalam. Tidak cukup hanya dengan kata-kata. Kalau sekedar mengucapkan bahwa Allah yang Maha Kuasa, kita tidak punya kuasa kecuali Allah. Allah yang berkehendak, kita tidak punya kehendak kecuali Allah. Allah yang berilmu atau mengetahui, kita tidak punya pengetahuan apa-apa kecuali Allah. Allah yang Maha Hidup, kita tidak punya hidup kecuali Allah. Itu memang benar. Tapi tidak cukup hanya kita ucapkan. Allah yang mendengar, bukan kita. Allah yang melihat, bukan kita. Allah yang berkata-kata, bukan kita. Itu benar. Tapi tidak cukup hanya memahami sebatas itu. Kita harus masuk ke dalam lagi. Saya pernah menjelaskan dalam satu konten bahwa dokter tidak akan bisa menyembuhkan pasiennya ketika hanya sekedar berkata-kata, sekedar membaca buku-buku kedokteran. Tidak cukup. Tidak ada dokter yang bisa menyembuhkan pasiennya hanya sekedar membaca buku-buku kedokteran. Tidak. Apa yang terjadi ketika kita sudah fana atau sudah mati? Ini. Yang jelas, orang yang telah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau orang yang telah mati sebelum mati, tidak berfungsi lagi akalnya. Tidak berlaku lagi akalnya. Tidak ada lagi namanya hak dan batil. Bahkan dia tidak lagi terhukum. Hati-hati ini saudara. Kalau kita belajar masalah ini, hanya orang yang tangguh-tangguh fahamnya, kita bisa sesat. Bayangkan, tidak lagi terhukum. Mana mungkin terhukum orang yang telah fana? Mana mungkin ada lagi kata hak dan batil ketika dia sudah fana? Mana mungkin akalnya ini berfungsi lagi kalau dia sudah fana? Tidak. Akal memang penting untuk mencapai satu tujuan. Tapi ketika kita sampai kepada tujuan itu, taruh akalmu, enggak berguna lagi. Apa kata Allah? Keluarlah engkau dari dirimu. Keluarlah engkau dari hatimu. Keluar engkau dari nafsumu. Dan keluarlah engkau dari hukumku. Niscaya engkau sampai kepadaku. Artinya ketika kita masih terhukum, kita belum sampai. Karena akal masih berfungsi. Akal inilah yang memahami antara hak dan yang batil. Akal sangat dibutuhkan di dalam suatu pengetahuan, dalam suatu perjalanan. Tapi ketika kita sudah sampai di situ, tidak lagi dibutuhkan akal. Jadi mari kita betul-betul belajar. Inilah yang dimaksud Imam Syafi'i. Apa kata beliau?
Carilah mursyid yang dibenci banyak orang. Subhanallah. Kenapa? Karena mereka orang-orang setelah panah. Sudah bertentangan dengan orang-orang seperti kita ini. Kita masih memakai akal, mereka sudah tidak pakai akal. Mungkin saudara masih ingat cerita Nabi Khidir sama Nabi Musa. Nabi Musa tidak sanggup mengikuti Nabi Khidir karena Nabi Musa masih berkecimpung dengan akalnya, sedangkan Nabi Khidir tidak lagi menggunakan akal kecuali semata-mata perintah dari Allah. Ketika Allah mengatakan begini ayo, begini ayo, tidak pernah memakai akal. Itulah sebabnya ketika Nabi Khidir merusak perahunya orang, secara akal, kenapa kita rusak perahunya orang sedangkan kita ditolong, bahkan anak kecil pun dibunuh. Anak kecil itu belum berdosa. Itulah sebabnya Nabi Musa tidak sanggup mengikuti Nabi Khidir. Karena Nabi Khidir tidak peduli apapun itu, yang penting perintah dari Allah. Subhanallah. Bahkan Allah menyebutnya kekasihku kepada Nabi Khidir. Hati-hati saudara. Kalau belum sampai di sini jangan coba-coba. Orang-orang yang telah sampai ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia memahami rahasianya orang mati. Ketika rahasianya orang mati diketahui orang yang tidak bertanggung jawab, pasti kacau dunia ini. Apa sih rahasianya orang mati? Rahasianya orang mati itu hanyalah menikmati dan menikmati. Inilah makna di balik kata mati, menikmati. Tidak ada lagi yang harus dia pikirkan kecuali menikmati. Semoga kita mendapatkan mursyid yang sampai ke jalan ini, bukan hanya tahu ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.